Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk berkumpul kembali. Semoga jadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan dari Allah bagi kita. Senantiasa memohon ada ilmu yang terus bertambah, ada iman yang terus menguat, ada persaudaraan di antara kita yang semakin erat. Juga memohon mudah-mudahan pertemuan ini menjadi wasilah untuk diberi kemudahan dalam segala urusan baik kita yang berhubungan dengan dunia dan hubungan dengan akhirat. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak sekalian, darama sadayana. Alhamdulillah. Tenang kalian, meskipun datang telat, kalau pulang insya Allah cepat. Meskipun datang telat tapi uing mual ditambahan. Tenang Pak ya. Ditambah ada Persib nage geus meunang tenang. Ya. Bapak sekalian, kita akan membahas Al-Malik. Kalau lihat di Al-Fatihah, Al-Malik itu urutan keempat. Bismillahi ada Allah, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, lalu Maliki Yaumiddin. Di surah Al-Hasyr hampir sama. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salam. Jadi kalau kita perhatikan ya, maka biasa dijadikan doa, dibaca, bahkan dijadikan bagian dari zikir kita, menyebut nama-nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, begitu. Ya, keempat. Al-Malik ini kita temukan dua wazan. Ada wazan fa'ilun, ada wazan fa'ilun. Ada fa'ilun, malikun, tidak dipanjangkan mimnya. Ada wazan fa'ilun, malikun. Di Al-Fatihah bahasanya Maliki Yaumiddin, ada alif. Di An-Nas Malikin Nas. Kadang-kadang soka bawa juga Al-Fatihah. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas. Di An-Nas itu panjang pendek? Pendek. Malikin Nas. Ada yang membedakan Bapak sekalian. Kalau fa'ilun, malikun itu raja. Maka Al-Malik maha raja, yang maha merajai. Itu Al-Malik. Tetapi Al-Malik fa'ilun itu lebih difahami pemilik. Allah itu memang raja dan Allah itu pemilik. Kalau makhluk Allah tidak mesti yang menjadi raja itu memiliki.
Sebagaimana yang tidak mesti yang memiliki itu menguasai. Ada pemilik tapi tidak menguasai, ada yang menguasai tapi bukan memiliki. Kira-kira kalau Israel Palestina itu memiliki, menguasai. Gitu ya. Kalau tahun berapa tuh? 1926. Ya, belum ada ya peta yang namanya Israel. Tapi hari ini hampir 2/3. Ya. Terus ya. Ini hanya membandingkan. Jadi tidak semua yang menguasai itu pemilik. Tidak semua yang memiliki itu menguasai. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dia dat yang memiliki, dia dat yang maha menguasai. Itulah Allah. Al-Malik itu Allah yang maha berkuasa, yang menentukan keputusan, yang mengambil tindakan. Maka berhubungan dengan mengangkat, berhubungan dengan memberhentikan, berhubungan dengan memberikan madarat, berhubungan dengan memberi manfaat. Kita baca qulillahumma malikal mulki tu'il mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha tu'izzu man tasha tuzillu man tasha. Allah kasih siapapun yang Allah kehendaki itu kerajaan. Allah ambil dari siapapun yang Allah kehendaki. Yang tadinya tidak punya diberi, yang tadinya punya diambil. Sesuka Allah, itulah Al-Malik. Allah muliakan yang tadinya hina dan Allah hinakan yang tadinya mulia. Suka-suka Allah. Dialah yang mengambil tindakan. Dialah yang mengambil keputusan. Dialah dat yang menentukan keputusan itu dan berkuasa terhadap hal tersebut. Itu di antara makna Al-Malik. Ya. Bapak sekalian rahimakumullah, banyak kita temukan di dalam Al-Qur'an. Ini hanya sebatas contoh saja. Al-Mu'min ayat 116. Nah, harusnya ini dijadikan bagian dari zikir harian. Fata'alallahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Harusnya di antara zikir harian kita. Fata'alallah, Allah itu maha tinggi. Al-maliku, al-haqqu. Allah itu al-maliku. Di sini menggunakan fa'ilun. Dialah maha raja. Raja yang sebenarnya. Karena raja yang sebenarnya ini Bapak sekalian berhubungan dengan dia melakukan apapun yang dia kehendaki, dia memberi apapun yang dia kehendaki, dia tidak butuh dengan yang lainnya, sedangkan yang lain yang butuh kepada dirinya. Allah itu tidak butuh dengan kita. Allah ngangkat seseorang jadi presiden, Allah tidak butuh dengan keputusan dia. Allah memberhentikan, Allah tidak rugi dengan apa yang sudah diambil keputusan oleh Allah. Jadi raja yang sebenarnya itu raja yang semuanya bergantung kepada dirinya dan dirinya tidak bergantung kepada yang lain. Semuanya membutuhkan dirinya dan dirinya tidak membutuhkan yang lain. Dan itu tidak ada kecuali Allah. Makanya fata'alallahul malikul haq. Ya, Allah itu malikul haq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan selain dia Rabbul arsyil karim. Rabb arasy yang mulia. Di Al-Hasyr yang tadi Bapak sekalian. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir. Nah, ini ada di surah Al-Hasyr ayat ke-23. Di surah Al-Jumu'ah
Yusabbihu lahu ma fis samawati yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil qudusil azizil hakim. Ini ada Allah disifati lillah al-malikil qudus, al-malik, al-qudus, al-aziz, al-hakim. Disebutkan di dalam Al-Jumu'ah ayat pertama. Ya, baik Bapak sekalian. Dan tentu masih banyak ayat-ayat yang menyebutkan berkenaan dengan bahwa Allah itu Al-Malik. Allah itu yang maha merajai. Syekh Izzuddin bin Abdussalam ya. Nah ini. Malik itu pemilik kekuasaan. Pemilik kekuasaan. Sudah berkuasa. Kekuasaan ini tindakan yang terikat oleh keadilan dan kebaikan dalam memberi, menahan, menolong, membiarkan, memberi madarat, memberi manfaat. Seperti yang tadi saya sampaikan. Maka di antara zikir kita, Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Kita baca la mani'a, tidak ada yang mencegah terhadap apa yang engkau beri. Tidak ada yang memberi terhadap apa yang engkau tahan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang menolak setelah engkau putuskan. Kalau sudah Allah putuskan, maka tidak akan ada yang menolak. Ya. Jadi ini raja yang sesungguhnya. Ada di surah apa tuh? Ali Imran, ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, memberi kerajaan kepada orang yang Allah kehendaki, lalu mengambil kerajaan yang Allah kehendaki, tu'izzu memuliakan, tuzillu menghina. Itu Allah. Ya. Maka Bapak sekalian, ini berkenaan dengan Al-Malik. Ya. Ali Imran ayat 26. Sebagai Al-Malik, Allah berkuasa melakukan apapun yang Dia kehendaki, termasuk nanti 2024. Siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi anggota legislatif, siapa yang jadi menteri. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak, kita mah hanya ikhtiar datang ke bilik suara, berdoa, lalu mencari yang terbaik. Sisanya nggak usah dipikirkan. Ya, lamun dipilih ku orang temenang baik. Meskipun orang eleh presidenna, contoh calon presiden, anggar boga presiden. Ya kan? Karena presiden yang jadi itu bukan presiden pemilik, bukan presiden pemilih, presiden seluruh rakyat Indonesia, begitu. Ya. Dia memberi kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dia mencabut kekuasaan dari siapapun yang Allah kehendaki. Jika Pak, lamun sadayana yakinnya, mungkin tuh silih siku. Halo? Ya tenang we, damai we gitu ya. Ngobrol-ngobrol, mau ngasih kebaikan. Tapi hati masing yakin. Catatan itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Catatan untuk 2024 sudah ada belum di dalam Lauh Mahfuz? Ada. Catatan nanti buat 2029 saya baca. Lalu kenapa kemudian tidak menerima kekalahan? Kesalahan maeleh we. Yuk barang-barang lagi. Gitu kan? Kalau dalam berkompetisi ya berkompetisilah dengan sehat. Kalau selesai kompetisi ya bersaudara lagi lah. Gitu kan? Kenapa? Keyakinan bahwa nggak akan ketukar. Rizki tidak akan ketukar. Bagian-bagian tidak akan ketukar. Min qabli an nabra'ah. Coba Bapak kalau lihat dulu ada yang luar biasa badannya gede gitu ya. Siapa namanya raja apa? Jalut, Goliat kedengannya.
Pernah dengar? Jalut. Orang luar biasa takutnya sama dia. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah siapkan di saat Bani Israel minta ke nabinya, tolonglah angkat pemimpin kami untuk menyerang mereka, untuk berperang melawan mereka. Lalu Allah pilih Talut, meskipun diprotes karena Talut itu tidak sesuai dengan prediksi mereka, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Masa Talut orang miskin cuma petani? Nih kami tokoh, kami kaya raya gitu. Ternyata waktu itu teh gesti baheula. Jadi tidak menerima orang yang memiliki kemampuan hanya gara-gara miskin. Seakan-akan kekuasaan itu hanya milik orang kaya. Halo? Eta mah kerjaman Nabi Daud gitu. Lain ayana lain. Siapa yang paling gede uangnya, dia yang paling berkesempatan untuk menang. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, Talut itu diprotes. Tapi akhirnya menerima juga. Dan siapa yang akhirnya mengalahkan Jalut yang gede awaknya itu? Seorang anak yang bernama Daud. Begitu. Jadi bagaimana orang yang gede kekuasaan luar biasa, bengis, kalau Allah sudah menghendaki, jadi meskipun hanya dilawan dengan ketepel. Wah deui kan budak leutik kan begitu. Tapi dengan seperti itulah cara Allah untuk membinasakan. Bukan dengan cara yang hebat dalam pandangan mereka. Si Namrud kunaon ku Allah dibunuhna. Namrud reungit. Coba itu gede-gede acani. Bagaimana dia luar biasa jadi raja. Tapi bagi Allah mudah. Gak usah kemudian ngirim pasukan yang gede-gede. Kasih reungit, paeh weh gitu. Inilah Al-Malik. Ya. Begitu juga dengan Fir'aun. Coba, yang tadinya lemah sama Allah dibikin kuat seperti kasus Daud. Yang tadinya kuat sama Allah dibikin lemah. Selain Jalut, ada Fir'aun. Luar biasa kan, Fir'aun itu sampai mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Tapi kalau Allah menghendaki, jadilah. Allah kirim, kemudian lewat Laut Merah, tenggelamkanlah di sana. Nah ini Bapak sekalian, makna Al-Malik. Ya. Jadi mudah-mudahan ya, dengan meyakini Al-Malik ini sebetulnya, bahkan kalau ulama itu lihat asrornya gitu ya, kalau kita menyebut nama Al-Malik, hati kita bakal jadi bersih karena hanya bergantung ke Allah. Lalu kita akan diberi ketinggian derajat dengan kepangkatan bahasanya kan begitu ya. Tapi mudah-mudahan itu bukan orientasi kita, ya. Maka sebutlah di antara doa-doa kita menyebut nama Al-Malik, ya. Jadi orang yang mengamalkan Al-Malik nanti tidak akan takut dengan kekuasaan makhluk yang menentang perintah Allah. Karena dia hanya takut dan hanya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk kepada raja yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik alam semesta ini. Nah, Bapak sekalian, kalaulah kita ini berbicara Al-Malik, lalu kita ingin mengamalkan Al-Malik sebagai raja. Kalau raja yang hakiki ya hanya Allah. Nah, tapi kita bisa menjadi raja makhluk itu. Dan kekuasaannya ya ada pada diri kita. Dan raja itu adalah hati kita. Kita ini bisa menjadi raja kalau kita mampu mengarahkan bala tentara dan mampu mengarahkan anggota masyarakatnya. Ya, itu kan raja yang hebat. Bukan hanya diangkat barito didenge, bukan hanya diangkat kemudian secara formal barito dijalankan perintahnya. Tapi raja yang hebat itu adalah ketika dia mampu mengomando bala tentaranya dan taat kepada dirinya, lalu kemudian mampu mengomando anggota masyarakatnya dan masyarakatnya pun mentaati perintah-perintahnya. Sudah kita tonggakan ngobrol jauh-jauhnya, kita kalau konsep Imam Al-Ghazali itu
Hati itu ibarat raja yang ada pada diri kita. Nah, kita jadi raja yang ada pada diri kita. Mana bala tentara kita? Mana tentara-tentara kita? Ada nafsu, ada syahwat, ada amarah. Halo, selama ini nafsu kita sudah dikendalikan oleh kita atau kita dikendalikan nafsu? Halo Pak? Selama ini kita mengendalikan amarah atau kita dikendalikan amarah? Selama ini kita dikendalikan oleh syahwat atau mengendalikan syahwat? Ya. Itu bala tentaranya gitu. Jadi kalau kita raja yang sebenarnya di dalam diri kita, maka nafsu, syahwat, amarah itu dikendalikan. Tidak mudah marah, ya, tidak mengumbar syahwat, melampiaskan bukan pada tempatnya. Siapa anggota masyarakatnya? Tangan, kaki, mata. Selama ini mata kita Pak dalam kendali kita atau dalam kendali nafsu? Halo? Ya, sejumatan nih. Gitu. Kan akal kita tahu baca Quran itu baik. Tahu keutamaan baca Quran satu huruf itu 10 kebaikan. Tahu keutamaan baca Al-Mulku di malam hari. Kurang gesieun ke di alam kubur. Di antara yang menjaga kita dari fitnah kubur ya surah Al-Mulku. Apal, bari teu lila baca Al-Mulku itu. Bahkan kadang-kadang geus apal. Tapi masalahnya sok baca tara. Gitu. Artinya akalnya bukan dalam kendali dia, bukan dalam kendali hati dia, tapi dalam kendali nafsunya. Kebayang tuh, rek jadi raja kumaha, dirinya saja masih dikuasai oleh nafsunya. Maka wajar ketika dia berkuasa, tidak ada kebaikan yang didapat oleh masyarakat. Karena dia dikuasai oleh nafsu, keserakahan, ketamakan, hanya memperkaya dirinya. Auzubillah. Ya. Nah, jadi sekarang mah eta heula we Pak, karena Al-Malik itu dia tidak bergantung ke yang lain, sedangkan yang lain bergantung kepada dirinya. Al-Malik itu menguasai merajai. Nah, kita ngobrol untuk diri kita saja. Bagaimana hati itu betul-betul menjadi raja diri kita, lalu bisa mengendalikan nafsu, syahwat, dan amarahnya, lalu bisa mengendalikan tangan, mata, kaki, dan yang lainnya, anggota tubuh kita. Nah, kalau semua itu sudah dikendalikan oleh hati kita, berarti alhamdulillah kita sudah menjadi raja bagi diri kita. Mudah tidak Pak? Atau mudah-mudahan? Mudah-mudahan. Ya, nah. Nanti orang yang mengamalkan Al-Malik ini Bapak sekalian, akhlaknya ya senantiasa mengikuti kebenaran, bukan mengikuti nafsu. Ya. Karena bisa jadi maaf Pak, secara akal tahu ini loh yang baik, ini loh yang secara ilmu mumpuni, ini loh yang secara akhlak bagus. Tapi pedah kemenang nanaon. Halo? Sekali lagi. Tahu ini yang baik, ngobrolnya baik, akhlaknya baik. Begitu kan? Secara ilmu mumpuni, ngobrol dengan yang lain lebih luas, tahu. Tapi gara-gara temenang nanaon, nah ini kan artinya dia belum jadi al-malik. Karena dia masih dikendalikan oleh syahwat. Wanipiro. Begitu. Sudah, kita akan ngobrolkan jauh-jauh. Untuk diri kita saja. Kebayang nggak bagaimana bisa membenarkan orang lain saat dirinya tidak benar? Bagaimana bisa meluruskan orang lain di saat dirinya tidak lurus? Bagaimana bisa memberi bimbingan ke orang lain di saat dirinya saja tidak bisa dibimbing oleh hatinya? Ya coba mulai dari diri kita. Ibda binafsi. Maka dia akan taat dengan kebenaran. Dia akan taat dengan kebenaran.
Siapapun yang melarang, kalau memang ternyata bertolak belakang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak bisa. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Dan Al-Malik itu nanti dia bisa menempatkan orang lain mana yang harus dimuliakan, mana yang harus kemudian diberi makan ketika lapar, mana yang harus diberi pakaian di saat dia tidak berpakaian. Dia mampu menempatkan berdasarkan keilmuannya, berdasarkan fakta yang ada. Jadi bukan berdasarkan nafsu. Jadi kalau punten ya, mungkin nggak ada orang di saat ini untuk ini loh asnafnya, ini loh mustahiknya. Tapi setelah itu ini malain dulur, kayak dulur hela. Al-Malik. Jadi luar biasa Pak. Kalau mengamalkan Al-Malik itu, dia tidak dikuasai oleh orang lain, dia berkuasa dengan ilmu yang dia miliki dan dia jalankan sesuai dengan hati dan ilmu yang dia miliki. Ya, baik Bapak sekalian, ini ada kisah ya. Terus isa aja. Ayalah 5 menit deh. Saya kaget ningali jam di situ. Ternyata jam yang di depan saya itu jam pulang. Gitu, jam yang di depan saya. Jika nama ame penceramah buru-buru angges. Ya. Di jam saya 4 menit lagi. Ya. Ini ada di dalam penjelasan Asmaul Husna Imam Al-Ghazali. Ya. Kisah ini ada ya. Ada seorang arif ya. Dia menjawab ketika seorang penguasa mengatakan, coba kamu butuh apa kepada? Kamu butuh apa? Begitu ya. Jadi biasa kan penguasa begitu, asa ngerasa tinggal tanda tangan jadilah gitu. Apa yang dijawab oleh sang arif ini? Begitu cara Anda bicara padaku, kata sang arif. Padahal aku mempunyai 2 abdi dan 2 abdi itu merupakan 2 hamba, yang 2 hamba itu adalah hamba tuanmu. Aku ini memiliki 2 hamba dan hamba itu adalah tuanmu. Begitu. Jadi di saat kau butuh apa? Kata si Arif ini, begitu cara kau bicara padaku. Padahal aku ini memiliki hamba, memiliki abdi, di mana abdi itu adalah tuan kamu. Ya? Lalu si raja nanya, apa itu? Kata si Arif, ketamakan dan nafsu. Tamak dan nafsu. Aku sudah mengalahkan tamak dan nafsu itu, sedangkan kamu dikalahkan oleh tamak dan nafsu. Aya ketentuan 2 periode hayang 3 periode. Jika nama geus 3 periode hayang 4 periode. Jika nanya hatta zurtumul maqabir. Tong ka mana Pak? Ya? Tong dibawa ke mana-mana. Saya yakin Bapak ketika Bapak jadi penguasa jangan-jangan merasa begitu. Berat untuk melepaskan. Berat memberi kesempatan untuk orang lain. Hatta zurtumul maqabir. Sama lah. Kira-kira lamun Bapak diberi gaji 5 juta, terus ditaikan jadi 10 juta. Bapak rek nolak? Halo? Ulah, abi mah tos cekap, sieun ageng hisaban ke di akhirat, rek itu. Gitu ya. Apa kata dia? Tamak dan nafsu. Kata si Arif, aku sudah mengalahkan tamak dan nafsu itu. Sedangkan kamu dikalahkan oleh tamak dan nafsu. Aku sudah menguasai tamak dan nafsu, sedangkan kamu masih dikuasai oleh tamak dan nafsu. Kok bicara begitu sama aku? Gitu Pak, kalau orang-orang arif, orang-orang yang hakim, ahli hikmah. Sehingga keberadaannya itu tidak bisa dibeli dengan
harta. Begitu. Maka dia bisa berdiri tegak di hadapan penguasa. Kenapa? Tidak merasa butuh dengan penguasa itu. Maka bagaimana orang-orang dulu itu menolak pemberian-pemberian? Enggak, ditolak pemberian. Itu orang-orang dulu. Ya, sampai ada orang yang ketika diminta diundang malah balik, kalau butuh datang, bukan aku yang datang kepada kamu, meskipun kepada seorang pemimpin. Luar biasa orang-orang dulu, haibah dari ibadahnya, dari keyakinan kepada Allahnya, dan dari zuhudnya yang benar-benar, ya, sehingga ilmunya tidak bisa dibeli dengan harta, dengan jabatan. Ada contohnya yang kasus sahabat Rasulullah di saat diboikot, di saat diasingkan, di saat dihukum. Lalu kan datang tuh utusan Romawi bawa surat. Aku tahu apa yang telah menimpa engkau. Datanglah kepadaku, aku angkat jadi menteri. Sama Rasul sedang diberi sanksi, lalu sama musuh disambut dan dijanjikan jabatan. Kira-kira Bapak rek pindah? Begitu. Ya. Nah, kembali Pak. Inilah Al-Malik. Dia yang menguasai, bukan dia yang dikuasai. Ya, dia yang mengalahkan, bukan dia yang dikalahkan. Oleh apa? Oleh ketamakan dan nafsu. Bapak sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaat bagi kita ya, berkenaan dengan Al-Malik ini. Kira-kira naon Pak pelajaranna? Halo? Nya gitu. Geus Pak, tong loba ka pinggir, ka luhur, ka handapnya. Kita coba menata diri, menata hati. Kalau kita mengamalkan Al-Malik, niscaya hati kita akan bersih. Gitu. Ya, jadi ini kalau saya baca ketika di buku-buku pesantren itu, di antara asrornya orang yang mengamalkan Al-Malik itu hatinya jadi bersih dan hatinya menjadi raja bagi dirinya. Hatinya yang mengalahkan nafsu, amarah dan syahwatnya. Hatinya yang mengendalikan tangan, mata, anggota badannya. Inilah Al-Malik yang sesungguhnya. Mudah-mudahan ya kita mulai dari diri kita. Wias hingar-bingar nu aja ayeuna kan terus mulai kampanye ya. Hari pertama ya Pak, saya titip beda istihad, beda pilihan, tetap kita bersaudara. Ya, kita ini diikat dalam kalimah yang sama, kita juga diikat dengan negara yang sama. Cukup NKRI ini sebagai tempat kita. Jadi jangan sampai beda istihad, pak jauh-jauh, pak baut-baut. Ya, ulah hati-hati ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sok mangga masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita raja untuk diri kita dan membersihkan hati kita serta taat dengan kebenaran, kemudian kita bermanfaat bagi yang lain ya. Aku qouli hadza astaghfirullah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.